Halo, kalian tahu gak ada loh obat analgesik dari golongan obat antiinflamasi non-steroid yang fungsinya mengurangi rasa nyeri dan peradangan. Obat ini sering kita temui juga. Ya, obat ini adalah obat ketorolax. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari grup kecil 4, grup besar 1. Dan berikut ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang obat ketorolax. Hai, nama saya Pelianus Oga. Saya akan membahas topik definisi obat. Apa sih obat ketorolax itu dan apa kegunaannya? Ketorolax merupakan analgesik bagian dari golongan obat antiinflamasi non-steroid yang mempunyai efek antiinflamasi, sedangkan untuk cara kerjanya yaitu menghambat enzim siklosganesa non-selektif yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri dan juga peradangan. Ketorolax selalu dipakai untuk kepentingan setelah operasi ataupun prosedur medis yang dapat mengakibatkan nyeri. Cara kerja ketorolax yaitu menghambat produksi senyawa kimia yang dapat menghambat peradangan dan rasa nyeri pada pasien. Baik, sekarang kita masuk dalam nama paten dan nama generik. Ketorolax memiliki nama paten seperti Terpain, Ketosik, Leptopain, Lactor, Pantipan, Patorek, Ratifol, Remopain, Rendopun, Skilto, Toramin, Torasik, dan Topain. Selanjutnya adalah nama generik dari obat ketorolax sendiri, yaitu Dolac, Erpapain, Etofion, Varpain, Ketoflam, Ketorolac, Tromotemol, Ketorolac Prometamin, Ketosik, Ketopat 30, Lactor, Pantipain, Lectorac, Metolac, Pupain, Retefol, Rumopain 3%, Rendopain, Skeleto 30, Tiranol 10, Toramin, Torosik, Torolac, dan yang terakhir adalah Sevolac. Baik, selanjutnya adalah gambar dan sediaan obat dari ketorolax. Sediaan obat ketorolax sendiri itu berbeda-beda. Terdapat jenis obat ketorolax yang sediaannya ada 10 mg per tablet, dan ada juga jenis injeksi dengan sediaan 15 mg per mililiter, 30 mg per mililiter, ataupun 60 mg per 2 ml. Dan gambar ada di samping video. Golongan obat dan juga klasifikasi obat ketorolax. Ketorolax termasuk golongan non-steroidal anti-inflammatory drug atau NSAID yang dapat memberikan analgesia dengan cara menghambat sintesis prostaglandin dan mengeblok produksi substansi alami tubuh yang menyebabkan inflamasi. Klasifikasi obat ketorolax terbagi menjadi dua, yaitu 1. S01 BC05 ketorolax milik agen antiinflamasi non-steroid digunakan pengobatan radang mata. Yang nomor 2 yaitu M01AB15 ketorolax milik kelas turunan asam asetat dan zat terkait dari produk antiinflamasi dan antirematik non-steroid. Indikasi dan kontraindikasi obat ketorolax. Pertama, indikasi. 1. Pengobatan nyeri onset akut, sedang maupun berat. Kedua, tersedia dalam bentuk dosis seperti oral, semprotan hidung, IV line maupun intramuskuler. Ketiga, digunakan pada pasca operasi untuk manajemen nyeri. Keempat, mengobati nyeri muskuloskeletal maupun migrain. Kelima, sebagai jalan alternatif untuk tambahan manajemen nyeri yang hebat, khususnya anak-anak. Kedua, kontraindikasi. Pertama, pada individu yang memiliki alergi terhadap non-steroid antiinflamasi. Kedua, tidak dianjurkan untuk diberikan intraoperatif ataupun praoperasi karena dapat meningkatkan risiko perdarahan.
Ketiga, pada ibu persalinan karena bisa berdampak negatif dan merugikan terhadap janin atau rahim. Keempat, pada pasien dengan penyakit ginjal karena dapat meningkatkan retensi cairan dan fungsi ginjal terganggu. Kelima, pasien dengan penyakit tukak lambung aktif. Keenam, pada pasien dengan penyakit ulkus peptikum, riwayat perdarahan ataupun perforasi gastrointestinal. Efek samping obat ketorolax. Efek samping ringan yang bisa timbul adalah sakit perut, mual, pusing, kembung, dan mengantuk. Namun untuk dosis yang lebih tinggi, untuk jangka waktu lebih dari 5 hari pada pasien di atas umur 75 tahun, akan menyebabkan tukak lambung atau perforasi usus dan peningkatan resiko kejadian trombotuk kardiovaskular, infark miokard, dan stroke hemorrhagic. Farmakodinamik. Keterolak adalah obat antiinflamasi non-steroid dengan efek antipiretik dan antiinflamasi lemah. Efek pemberian keterolak pada berbagai sistem tubuh manusia. Yang pertama, sistem pernafasan. Tidak ada depresi pernafasan yang dilaporkan dengan keterolak dosis tinggi. Selanjutnya yaitu kardiovaskular. Keterolak tidak menyebabkan perubahan signifikan pada parameter jantung dan tidak mempengaruhi hemodinamik secara signifikan. Yang selanjutnya, sistem saraf pusat. Pemberian berulang keterolak 30 mg menghasilkan 14% rasa kantuk. Keterolak menghambat produksi tromboksan dalam waktu 45 menit. Setelah pemberian keterolak 0,4 mg per kilogram secara intravena, agregasi trombosit dihambat dan disfungsi trombosit diamati 24 jam setelah pemberian. Farmakokinetik. Formula kimianya yaitu C15H13NO13. Bioavailabilitas 100%, metabolisme hepatik, eliminasi half-life 3,5 sampai 9,2 jam. Untuk dewasa muda 4,7 sampai 8,6 jam. Ekskresi yaitu di ginjal 91,4%, di empedu 6,1%. Rute pemberian ada di oral, intramuskular, dan juga intravena. Yang pertama tentang metabolisme. Keterolak sebagian besar di metabolisme di hati melalui hidroksilasi dan konjugasi. Selanjutnya yaitu eliminasi. Diekskresikan terutama melalui ginjal yaitu 91,4% dan juga 6,1% melalui feses. Penyerapan di perut cepat dan lengkap dalam bentuk metabolik tidak aktif. Keterolak dapat digunakan sebagai tambahan terapi analgesik morfin, menghasilkan dosis morfin yang lebih rendah dan pereda nyeri yang lebih baik dibandingkan dengan pasien yang tidak menerima keterolak sama sekali. Dosis dan cara pemberian obat keterolak. Keterolak merupakan obat antiinflamasi non-steroid acid atau NSAID. Obat keterolak bisa diberikan melalui rute oral, nasal spray, IV, dan juga IM. Pada saat pemberian rute oral hanya diberikan setelah keterolak IV atau IM. Formulasi dosis keterolak adalah larutan injeksi keterolak trometamin IV sebesar 15 mg per mililiter dan juga 30 mg per mililiter. Larutan injeksi IM keterolak tremotamin sebesar 60 mg per 2 ml dan tablet oral sebesar 20 mg. Keterolak memiliki dosis untuk dewasa, dosis pediatrik, dan juga dosis geriatrik. Dosis pediatrik tidak dianjurkan untuk anak di bawah 2 tahun, dan juga pada dosis geriatri penggunanya lebih sensitif terhadap NSAID, dan pengguna geriatri umumnya pada orang tua. Maka dari itu, penggunaan keterolak trometamin harus sangat hati-hati serta mengurangi dosis sekaligus pemantauan klinis yang tepat. Nursing consideration yang menjadi pertimbangan dalam keperawatan tentang obat keterolak ialah tentang pemberian obat yang berisiko tinggi. Karena jika terlalu sering mengkonsumsi obat keterolak dapat menyebabkan serangan jantung atau juga stroke. Mengkonsumsi obat keterolak juga dapat menyebabkan bisul, pendarahan,
atau juga dapat menyebabkan lubang di area perut atau juga usus. Risiko lebih tinggi lagi jika dikonsumsi oleh orang yang berusia tua yang memiliki kesehatan yang buruk, atau dapat juga lebih parah lagi jika dikonsumsi oleh orang yang minum alkohol dengan jumlah besar di saat meminum obat ketorolax. Dalam mengkonsumsi obat ketorolax juga dapat menyebabkan gagal ginjal atau sakit hati, atau juga dapat menyebabkan alergi yang lebih parah pada beberapa orang. Ini menjadi beberapa pertimbangan dalam keperawatan tentang obat ketorolax. Selanjutnya, indeks keamanan dan efek samping obat pada kehamilan. Ketorolax tidak boleh digunakan selama kehamilan, persalinan, melahirkan, atau menyusui. Ketorolax dikontraindikasikan selama persalinan dan melahirkan karena ketorolax menghambat sintase prostaglandin yang mempengaruhi aliran darah janin dan mencegah kontraksi uterus yang menyebabkan perdarahan uterus. Meskipun dalam kasus ini tramadol diberikan setelah kelahiran bayi untuk meredakan nyeri pasca operasi, risiko perdarahan tidak ditemukan pada semua pasien yang menerima ketorolax. Ketorolax diekskresikan dalam ASI karena efek ketorolax dapat muncul pada bayi yang minum ASI. Ketorolax juga harus digunakan dengan hati-hati pada ibu menyusui. Peringatan obat ketorolax. Jangan menggunakan ketorolax jika pernah atau sedang menderita luka, tukak lambung, pendarahan di saluran pencernaan, gangguan fungsi ginjal atau liver yang berat, gagal jantung, riwayat penyakit asma, hipertensi, dan kondisi serupa lainnya. Pencegahan goses. Yang pertama itu pada pasien yang lemah, yang kedua gangguan ginjal dan hati ringan, yang ketiga itu orang tua atau lansia, yang keempat itu kehamilan trimester 1 dan 2, yang kelima itu penggunaan bersamaan kortikosteroid oral, SSRI, antiplatelet lain, diuretik, atau penghambat ACE. Yang keenam itu oftalmik. Oftalmik itu adalah pasien dengan operasi mata yang rumit atau operasi mata berulang. Cacat orbital kornea, denervasi kornea, penyakit permukaan mata, predisposisi pendarahan. Sekian dari presentasi kami, berikut referensi yang kami gunakan. Jaga kesehatan dan selalu bergembira, karena hati yang gembira adalah obat. Terima kasih.